Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para perindu Allah, para pecinta baginda Nabi, nuhibbukum fillahi, kami mencintai Anda karena Allah. Semoga Allah benar-benar menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Bertemu di dunia dengan cinta, dan kelak di surga kita bisa bersama Nabi Muhammad SAW. Ada di bulan Ramadan satu malam yang sangat agung dan mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, yang bisa berbuat baik dan beramal soleh di malam itu. Maka kebaikan itu lebih bagus daripada kebaikan yang dilakukan dalam tempo 1000 bulan. Dengan Lailatul Qadar inilah umat Nabi Muhammad mendapatkan hak istimewa untuk menyalip umat-umat terdahulu dalam beribadah. Dalam sejarah dikatakan bahwa umat terdahulu itu punya umur yang sangat panjang, bisa sampai 1000 tahun, 900 tahun. Kalau ada orang meninggal umur 250 tahun, itu masih dianggap meninggal muda. Bayangkan 1000 tahun mereka, umat yang beriman, bisa memanfaatkannya untuk beribadah sebanyak waktu itu. Indah rasanya di saat mereka bisa beribadah dalam ribuan tahun. Waktu yang sangat-sangat panjang. Tapi umat Nabi Muhammad dengan kasih sayang Allah, kita tidak menjadi umat agama yang panjang umur. Paling mentok rata-rata 60-80 tahun, itu pun sudah paling bagus, ya kan? Akan tetapi dengan umur yang pendek itu, Allah beri keutamaan beribadah dengan pahala yang berlipat-lipat. Di antaranya adalah dengan adanya Lailatul Qadar ini. Ulama mengatakan Lailatul Qadar telah disepakati adanya di bulan Ramadan. Hanya ada di bulan Ramadan. Tapi ada juga pendapat yang sifatnya lebih lemah, mengatakan di luar Ramadan ada Lailatul Qadar. Tapi yang benar dan disepakati para ulama adalah Lailatul Qadar ada hanya di bulan Ramadan. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang eksklusif. Karena itulah Ramadan menjadi bulan yang paling istimewa bagi umat muslim. Dan kita lihat juga disebutkan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu, aku turunkan Al-Quran pertama kali fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Dan malam nuzulul Quran adalah berada di bulan Ramadan. Berarti Lailatul Qadar adanya juga di bulan Ramadan. Kemudian nanti juga ada perbedaan antara ulama ya, tentang waktu datangnya. Apakah di awal bulan, pertengahan, atau akhir bulan? Kebanyakan mereka mengatakan di 10 akhir Ramadan. Nabi menyampaikan beberapa isyarat di dalam keterangan beliau dan disebutkan oleh para ahli hadis. Imam Muslim kemudian menghimpun bab itu. Nabi menyampaikan beberapa isyarat di dalam keterangan beliau dan disebutkan oleh para ahli hadis. Imam Muslim kemudian menghimpun bab itu dan menerangkan di antara tanda-tandanya. Nabi menyampaikan, maka kencangkan ikat pinggang. Kata Nabi, kencangkan ikat pinggangmu, tambah lagi ibadahnya. Seperti ketika kita sedang ikut balap lari. Kalau kita sudah melihat garis finish, maka kita semakin meningkatkan kekuatan kita. Kata Nabi, kalau sudah sampai ke akhir-akhir Ramadan, dan di antara 10 akhir Ramadan ini adalah di hari ganjil. Imam Syafi'i cenderung di hari ke-21. Tapi itu adalah pengalaman pribadi atau ijtihad beliau. Tapi yang jelas yang disepakati oleh semua ulama bahwa yang benar adalah malam Lailatul Qadar itu dihijab oleh Allah atau disembunyikan oleh Allah. Hikmahnya apa? Itu bisa menjadikan sebagai motivasi pada kita supaya tidak menurunkan semangat untuk ibadah. Karena biasanya kecenderungan orang awal Ramadan itu kan semangat, ya kan. Soft tarawih itu bisa penuh sampai ke belakang. Di pertengahan terjadi kemajuan, ya, maju hilang. Dan kalau seandainya Lailatul Qadar ditampakkan
dikasih tahu oleh Allah bahwa tahun ini Lailatul Qadar muncul di tanggal 23 katakanlah, maka ketahuilah di sebelum tanggal 23 dan setelah tanggal 23 gak bakal ada orang yang beribadah kenceng. Kenapa? Ya karena orang-orang akan mencari Lailatul Qadar saja, dengan harapan dosa-dosa mereka akan diampuni, dosa-dosa terdahulu dan yang akan datang. Di hadis Muslim juga Nabi menyampaikan, aku pernah ditunjukkan oleh Allah dalam satu mimpi tentang malam Al-Qadar. Hanya waktunya oleh Allah dibuat menghilang dariku, tapi tanda-tandanya disebutkan. Alam begitu kelihatannya hening, tenang, angin tidak terlampau kencang, kemudian hujan juga tidak terlampau deras. Suasananya enak, teduh sekali. Nah, pada bagian yang pertama ketika Nabi mengatakan dihilangkan dari waktunya tidak disebutkan, ini menunjukkan kata para ulama dibuat goib waktunya, supaya kita semangat untuk mencarinya. Karena itu kalau kita tidak ingin kehilangan malam Al-Qadar, maka rahasia pertamanya adalah setiap malam Ramadan bangun, walaupun cuma 15 menit, 10 menit. Usahakan bangun, dan karena sifatnya malam itu kan terbuka sekali ya. Setelah kita sholat tarawih, istirahat sejenak, tidur malam, bangun sahur misalnya jam 3:30, bangunlah dari mulai jam 2:30 atau sekadar jam 3, tunaikan sholat 2 rakaat ya. Walaupun cuma 2 rakaat, investasi 5 menit baca Al-Quran, 1 ayat kalau tiap hari kita kerjakan tiap malam. Demikian sekarang kita tersisa beberapa malam lagi. Maka demi Allah, siapapun yang investasi walaupun 5 menit, 10 menit setiap malam, kemampuan dia berpeluang besar mendapatkan malam Al-Qadar. Karena terjadinya di waktu malam. Itu cara cepatnya ya. Jadi jangan tinggalkan itu, walaupun cuma 5 sampai dengan 15 kita kerjakan. Hadisnya di riwayat Muslim nomor hadis 1910. Kata Nabi, man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghafrallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mau mengerjakan di malam Al-Qadar dan dia tiap malam Ramadan bangun, walaupun cuma 2 rakaat, ketika dia kerjakan, dia tobat, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan seumur hidupnya. Maha pengasih Allah. Maka dari itu, mari kita semangat untuk selalu mencari di semua tempat persembunyiannya. Dan tempat persembunyiannya dibatasi di bulan Ramadan. Artinya siapapun yang bisa berusaha menghidupkan antar 1 sampai 30 Ramadan, maka dia pasti akan ketemu malam Lailatul Qadar. Maka ini istimewa. Cuma ada sebagian orang yang tidak mencari di seluruh hari bulan Ramadan. Mencarinya ada yang dicomot sana sini ya kan, tanggal sekian, hari ini, hari itu. Atau paling tidak mereka hanya mencomot 10 akhir Ramadan karena paling banyak berkesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan di antara 10 akhir bulan Ramadan itu ada di hari-hari ganjil. Di antara hari ganjil ada Imam Syafi'i mengatakan 21 kebanyakan. Ini semua adalah ijtihad. Maka dari itu mari kita menjadi orang beruntung. Jangan hanya memilih tanggal 21 saja, tapi mari kita hidupkan dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, agar kita benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahr. Maka siapapun yang beribadah di malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Jadi begini, 30 hari kalau orang menunggu setiap hari, maka kesempatannya adalah 100% dia mendapatkan ya kan. Karena 30 hari batasnya. Tapi kalau dia hanya mengambil 10 hari, ya ada kesempatan, tapi ada berapa persen. Maka jangan sampai kita tidak cerdas dalam hal ini. Berusahalah semaksimal mungkin untuk mengejar Lailatul Qadar setiap malam kalau perlu. Dan paling tidak kita semangat mencarinya.
Jadi Nabi menghidupkan malam Lailatul Qadar atau mencari Lailatul Qadar dengan melakukan iktikaf. Maka beriktikaflah Anda di 10 akhir Ramadan. Adapun iktikaf ulama berbeda pendapat. Kita kembalikan kepada mazhab kita yang bermazhab Imam Syafi'i. Boleh biarpun sebentar, tidak harus sehari semalam. Ada sebagian ulama mengatakan harus sehari semalam. Ada yang harus dibarengi dengan puasa. Itu perbedaan ulama dan hebat-hebat mereka semua tentunya. Jadi mari kita beriktikaf serta membaca Al-Quran, menghidupkan Ramadan. Intinya sederhana, jika Anda ingin menghidupkan bulan Ramadan, maka bergegas-gegaslah untuk mewarna-warnikan kebaikan yang kita lakukan. Semua kebaikan, ya ada rahasianya. Jangan hanya melakukan salat saja dan bacaan Al-Quran, ya. Jangan hanya baca Al-Quran saja. Ada berderma, coba kita ambil semuanya biar kita mendapatkan kemuliaan semuanya. Membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah sholat, isya, taraweh, sedekah, silaturahim, menata hati, belajar membersihkan hati, dan seterusnya. Ini adalah pendidikan dalam kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam Ramadan, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian dianjurkan kalau kita di malam atau mencari Lailatul Qadar, membaca doa yang diajarkan Rasul kepada Sayyidah Aisyah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun karim, engkau maha pemaaf lagi maha mulia, tuhibbul afwa, dan engkau mencintai maaf, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf lagi maha mulia, engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Inilah doa-doa yang bisa untuk kita baca di malam Lailatul Qadar atas dugaan kita. Kita semuanya hanya bisa menduga-duga kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Semakin besar semangat, dia tidak akan semakin terlewatkan. Dan rasa kerinduannya kepada Lailatul Qadar maka terbentang di sepanjang Ramadan ya kita cari. Apalagi di situ ada Nabi yang lebih mengkhususkan 10 akhir. Kita khususkan juga karena kebanyakan Lailatul Qadar di malam itu. Lalu pada malam Lailatul Qadar itu amalan apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Atau doa-doanya apa aja? Dan apakah memang itu harus dilakukan di masjid? Ini menyambung tadi apa yang disampaikan dan saya teruskan. Ayatnya adalah tanazzalul malaikatu, turun semua malaikat, ya. Jamak dari kata malam, semua turun malaikat-malaikat. Sampai kata para ulama, saking banyaknya malaikat yang turun, maka keadaan bumi itu menjadi padat sekali. Saking padatnya, karena semua turun ke bumi, maka pepohonan itu kalau ditiup angin pun tidak terlalu banyak bergerak. Dia tenang, bagus, teduh. Jadi ketika para malaikat turun, apa yang harus dilakukan? Kata para ulama, satu, perbanyak doa-doa. Karena di hampir semua hadis-hadis, kalau malaikat turun dalam satu amalan itu langsung memberikan ridho dan mengaminkan setiap doa yang dimohonkan. Sekarang kita sedang berdiskusi. Saat Anda baru mengklik video ini dengan niat belajar, baru mengklik saja, kata Nabi, watadul malaikata, dan para malaikat meletakkan sayapnya, ridon ditolibin ilmi, memberikan ridho kepada para penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu tahu sejak mulai berangkat, sejak Anda menghidupkan handphone atau komputer dari rumah, malaikat sudah membentangkan sayapnya menaungi dia dan memberikan ridho kepadanya, ridhonya malaikat. Dan yang kedua, jangan lupa untuk selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tadi tanda-tanda malamnya, terus tandanya kalau orang-orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa? Di malam itu, tanda-tanda Al-Quran itu, tanda-tanda yang ada di Al-Quran itu, jiwa mereka menjadi tenang, damai. Di perasaannya beda sekali malam itu. Suasana hati kita
sangat teduh, ayem. Terus alam kelihatannya bagus, awalnya agak tenang. Ada juga yang mengartikan bahwa kata salam di situ menunjukkan kepada orang-orang yang berhasil mendapatkan malam Al-Qadar. Maka setelah dia mendapati itu, esok harinya kelihatan lebih tenang, lebih damai, lebih pingin untuk ibadah, meningkatkan ibadahnya, menjauhi maksiat. Karena kalau Allah sudah mencintai seorang hamba dan diampuni dosanya, maka yang pertama dilakukan akan menjaga diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua, dibuat dia senang berbuat baik, meninggalkan keburukan, meningkatkan kebaikannya. Maka jika Anda sudah mendapatkan itu keesokan harinya, maka berbahagialah. Boleh jadi Allah kirimkan malam Qadar untuk Anda pada saat itu. Jelas, insya Allah. Oke, sekarang mari kita coba simpulkan ya. Yang pertama di antara sifat sayang Allah kepada hamba adalah kasih Allah yang selalu ingin menjadikan hamba mudah ke surga. Untuk itu Allah berikan satu waktu dan kesempatan yang sangat istimewa untuk menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan selama hidup. Plus melipat gandakan pahala tanpa batas yang sangat luar biasa. Maka di antara waktu itu, tibalah hanya semalam di malam Ramadan, disebut dengan malam Lailatul Qadar. Jika Anda mampu memanfaatkan malam itu, maka semua dosa berpeluang diampuni. Dan jika Anda beramal walaupun sedikit amalan, maka dilipat gandakan setidaknya paling minimal 85 tahun tanpa henti. Maka jika ada orang kemudian memohon maaf, bangun di malam itu dia istighfar, tobat dari dosa-dosanya. Kalau dia beramal walaupun baca satu ayat dalam Al-Quran, lantas wafat, maka besar kemungkinan dengan izin Allah, surga menjadi bangunan jaminan bagi dirinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam yang dimaksudkan. Semoga Allah istimewakan kita termasuk golongan orang-orang terbaik dalam pandangannya. Dan semoga Allah mengumpulkan kita di surga sesuai dengan badan ketentuannya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menemukan malam Lailatul Qadar. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga semua kebaikan selalu datang kepada kita dari seluruh penjuru mata angin, dan semoga semua makhluk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.